Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan ini semoga juga ya buat teman-teman, apapun cita-citanya, resolusinya di tahun 2026 ini semoga tercapai, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang begini saya akan membawakan satu kisah dari Acha Septiana. Kali ini akan mengisahkan tentang seorang bos rumah makan yang bernama Pak Sarman, yang mana dia akhirnya jatuh bangkrut, dan karena kesombongannya dan segala macam dia jatuh bangkrut tuh teman-teman. Tapi di sini akhirnya dia ditolong lagi oleh mantan karyawannya. Waduh, mantan karyawannya datang menolong lagi, menikahi anaknya, dan mendirikan rumah makan 3 saudara. Tapi, tapi ini ada tapinya. Ada sesuatu yang kelam di balik semua yang terjadi. Apa sih sesuatu yang kelam itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Bandung. Warung makan 3 keluarga. Jadi, kamu mau jadi istriku, Nay? Tanya Danu, menatap wajah Naya dengan penuh puja. Naya yang ditanya pun bukannya menjawab, ia malah tersenyum malu dengan wajah memerah. Sementara Danu terkekeh melihat Naya yang bertingkah demikian. Di matanya, Naya begitu lucu dan mengemaskan. Jawab aja, kata Danu lagi. Mereka sedang berada di sebuah warung bakso. Sejak 2 jam yang lalu, Danu membawa Naya bermain keliling kota Bandung dan berakhir makan bakso sebelum akhirnya Danu memulangkan kembali Naya pada orang tuanya. Gimana? Tanya Danu lagi. Naya belum tahu, A. Naya harus bilang dulu sama bapak dan ibu, jawab Naya. Sudah, A tunggu jawaban kamu ya. Naya pun mengangguk. Setelah habis bakso dan selesai dengan obrolan mereka, Danu pun mengajak Naya pulang. Sore itu terasa berbeda dari sore biasanya. Bagi Naya, sore hari ini begitu indah dan bisa membuat hati Naya senang. Bahkan levelnya sudah pada tahap bahagia. Bagaimana tidak? Danu seharian ini diberikan libur oleh ayahnya hingga akhirnya mereka bisa pergi bermain sepuasnya. Biasanya Naya hanya akan duduk seorang diri di rumah dan menunggu seluruh keluarganya pulang dari rumah makan. Ya, orang tua Naya memang memiliki rumah makan yang buka 24 jam di setiap harinya. Orang tua Naya akan pulang di jam 9 malam, sedangkan 2 kakak Naya akan pulang di jam 12 malam saat pergantian karyawan. Danu adalah salah satu karyawan dari Pak Sarman. Danu menjadi orang kepercayaan karena ia adalah salah satu karyawan yang paling senior di sana. Entah bagaimana bisa-bisanya Danu memacari anak bungsu Pak Sarman yang baru lulus SMA itu. Namun, meski hubungan mereka baru, Danu seperti orang yang sudah serius dalam hubungannya ini. Beberapa kali pria berambut cepak itu akan melayangkan ajakan menikah pada Naya, meski tetap saja jawaban Naya selalu saja sama, menunggu orang tuanya mengizinkan. Karena selama ini mereka tidak ada yang tahu satupun tentang hubungan Naya dan Danu. Mereka hanya mengira jika Danu menganggap Naya sebagai adik karena usia mereka terpaut begitu jauh. Saat ini usia Naya baru menginjak 17 tahun, sedangkan Danu sudah berusia 23 tahun. Mau ke warung atau ke rumah? Tanya Danu.
Ke rumah aja ya, A. Aku mau mandi, jawab Naya diangguki Danu. Sepeda motor Danu pun meluncur ke arah rumah Naya yang dimana masih sepi. Setelah mengantarkan Naya, Danu pun segera pulang ke mes. Ia akan beristirahat sebelum besok kembali masuk bekerja. Sementara itu, Naya pergi mandi dan mematut dirinya di depan cermin seraya tersenyum seorang diri. Aku masih remaja, baru 17 tahun. Memang sudah diperbolehkan menikah, tanyanya pada bayangannya di cermin. Tapi aku belum ngerasain dunia kerja. Apa ada mau nungguin aku? Tanyanya lagi. Akibat pertanyaannya itu, Naya jadi memikirkan hal lain. Otaknya memproses bagaimana jika Danu malah memilih wanita yang siap menikah dengannya. Apakah Naya harus sakit hati oleh cinta pertamanya ini? Kini hati Naya pun dilanda kekhawatiran yang tidak pasti. Tidak ingin berlarut, merasakan sakit dan khawatir yang tidak jelas, Naya pun berniat untuk tidur dan bangun saat kedua orang tuanya sudah pulang. Naya akan membicarakan hal ini. Mungkin orang tuanya akan setuju, atau mungkin mereka akan mengusulkan Danu bertunangan lebih dulu dengannya sebagai pengikat agar Danu mau menunggu Naya hingga ia berhasil mendapatkan pekerjaan. Namun, apakah seorang istri boleh bekerja? Apakah Danu akan menerima itu? Bagaimana jika tidak? Akibat pikiran yang aneh, Naya pun jadi pusing sendiri. Tanpa terasa, Naya pun akhirnya terlelap. Tok tok tok. Danu. Pak Sarman memanggil Danu di depan kamar mesnya. Pria tua itu mengetuk pintu kamar Danu dengan keras, seolah kamar sepetak itu adalah bangunan rumah luas dan besar, membuat Danu tidak mendengar panggilannya. Kenapa, Pak? Maaf, barusan saya ketiduran, Pak, kata Danu membuka pintu dengan tampilan yang berantakan. Kamu masuk malam ini. Rudi tidak bisa masuk, dia izin sakit, kata Pak Sarman. Itu bukanlah permintaan, melainkan perintah yang tidak boleh Danu bantah. Siap, Pak, saya beres-beres dan mandi dulu ya, Pak, kata Danu tersenyum kecil. Tidak usah mandi, tidak akan ada orang yang suka sama kamu, ucap Pak Sarman tertawa lebar. Danu pun hanya ikut terkekeh. Meski ucapan itu adalah sebuah hinaan untuknya, lantas tanpa pamit Pak Sarman pun berlalu begitu saja. Gak ada yang suka, bahkan anaknya aja tergila-gila sama saya, gerutu Danu seraya menutup pintu dengan kesal. Ia segera pergi mandi dan bersiap untuk pergi ke rumah makan. Ini baru pukul 9 malam. Pergantian shift memang 3 jam lagi. Tapi Danu rasanya jengah, harus berdiam diri di dalam mes. Dia harus mencari udara segar lebih dulu sebelum bertemu lagi dengan keluarga bosnya itu. Memang Pak Sarman dan istrinya sudah pulang, tapi masih ada 2 anaknya yang berlagak bos di rumah makan. Padahal mereka juga sama-sama karyawan yang digaji. Di depan orang tuanya, mereka akan manut dan menurut. Tapi setelah kedua orang tuanya pulang, Kosim dan Joko akan berlaga seperti bos dengan menyuruh-nyuruh atau membentak karyawan seenaknya. Jika aku punya pekerjaan lain, aku akan keluar dari sana dan menikahi Naya, membawa anak itu kabur dari neraka dunia, gumam Danu seraya mengendarai motor hingga semilir angin malam menerpa kulit wajahnya. Sebenarnya Danu kebingungan. Ia tidak memiliki tujuan. Jika harus ngopi di kafe, uang Danu pas-pasan. Gajian masih lama. Jika hanya motor-motoran saja, nanti bisa habis bensin. Kadang Danu kesal karena hidup dalam perhitungan. Mungkin jika ia kaya, ia tidak akan memikirkan apapun. Uangnya akan selalu ada, meski ia pakai banyak sekaligus. Apa aku pergi ke Bakarno aja ya? Gumamnya. Ia teringat ucapan Wawan kalau ada dukun sakti di daerah tersebut. Pasti banyak yang bertanya, untuk apa Danu pergi ke dukun? Bukankah pekerjaan dia lancar dan kisah percintaan dia pun baik-baik saja bersama Naya?
Lantas untuk apa? Ya, akibat rasa sakit hati dan putus asa, keinginan untuk memberi pelajaran orang lain dengan cara halus sudah Danu pikirkan jauh-jauh hari. Mungkin kali ini belum terlalu fatal, hanya saja Danu ingin diberikan kelayakan sebagai karyawan oleh Pak Sarman. Ya, Danu akan memberikan hadiah spesial untuk Pak Sarman melalui Abah Karno. Siapa tahu saja, setelah diberi teguran secara halus, Pak Sarman berangsur berubah menjadi baik dan sopan pada semua karyawan yang bekerja di warungnya. Bayangkan saja, bagaimana Danu tidak kesal. Belum hari libur terganggu, gajinya pun terkadang diberikan hanya separuh, padahal warung nasi Pak Sarman adalah warung yang sangat terkenal, sudah banyak pelanggan yang cocok dengan masakannya. Jika bukan karena karyawan yang banyak dan gesit, mungkin warung nasi Pak Sarman akan kehilangan peminat. Terlebih, harus buka selama 24 jam. Dengan gaji yang diberikan hanya separuh saja, membuat karyawan tidak betah. Hanya Danu yang masih bertahan sebagai karyawan lama. Itu pun karena adanya Naya. Jika tidak, mungkin Danu pun akan mencari pekerjaan lain. Karena sudah terhitung sering karyawan keluar masuk di sana, Pak Sarman akan mengganti karyawan di setiap bulannya. Berbekal lokasi yang dikirimkan Wawan, akhirnya Danu pun berhenti di depan rumah semi permanen. Teras dan bangunan bawahnya menggunakan tembok, sedangkan dinding dan bagian atasnya menggunakan papan. Rumah itu terlihat sepi, rapi, dan bersih. Rumah ini cukup jauh dari rumah tetangga. Danu melirik jam tangannya. Baru pukul 10, masih ada waktu 1 jam sebelum ia kembali lagi ke warung. "Assalamualaikum," ucap Danu. Ia seakan lupa waktu bertamu ke rumah orang di malam hari. Namun dipikir tidak akan ada yang menjawab. Nyatanya suara Abah Karno terdengar dari dalam. "Waalaikumsalam, mari masuk." Saat membuka pintu, Abah Karno sudah mempersilahkan Danu masuk. Lantas Danu pun membuka sepatunya dan masuk ke dalam rumah Abah Karno yang minimalis dan antik. Rumahnya sepi. Danu berpikir anggota keluarga Abah Karno sudah pada tidur. Memang tinggal di perkampungan kota Bandung memang sama saja dengan perkampungan lainnya. Baru pukul 10 malam sudah sepi, tidak ada orang yang beraktivitas seperti di area perkotaan. "Ada apa? Ujang kesini malam-malam?" tanya Abah Karno, memanggil Danu dengan sebutan akrab untuk pemuda dalam bahasa Sunda. "Begini, Bah, sebelumnya mohon maaf mengganggu malam-malam. Saya ada niatan sebenarnya, Bah," jawab Danu. Lalu ia mengutarakan maksud dan tujuannya mendatangi Abah Karno. "Jadi, tujuan kamu adalah ingin menghukum ayahnya dan mendapatkan anaknya sepenuhnya tanpa penolakan?" tanya Abah Karno merangkum semua keinginan Danu yang sudah disampaikan. "Betul, Bah, betul." Abah Karno mengangguk faham. Ia merenung seraya memainkan jenggot putih nan panjangnya, lalu menatap Danu dengan lekat. "Ujang mau nanggung resikonya, apapun itu?" tanyanya lagi. "Resiko seperti apa ya, Bah?" "Anak Pak Sarman yang akan menanggung semuanya. Jika kamu kuat berada di sisinya hingga akhir, Abah akan lakukan apa yang kamu mau. Jika tidak, Abah sarankan kamu berhenti, karena ini akan berat untuk Naya." Danu pun terdiam mendengar ucapan dari Pak Karno. Ia mempertimbangkan langkah apa yang akan ia ambil setelah keinginannya terkabul. "Saya siap, Bah. Bagaimanapun keadaan Naya, saya akan menemaninya dan menyayanginya sampai mati," jawab Danu kemudian. "Seberapa besar cinta kamu sama Naya, Jang, sampai kamu mau melakukan hal ini?" tanya Abah Karno lagi. "Saya menyayangi dan mencintai Naya karena dia adalah anak yang paling bungsu.
dan banyak diabaikan oleh keluarganya. Alih-alih bungsu itu dimanja, Naya malah sebaliknya, Mbah. Danu pun menceritakan kesaksiannya selama ini terhadap Naya dan perlakuan keluarga Pasarman pada Naya. Memang, Naya itu terbilang anak yang cerdas, tapi entah kenapa Pasarman tidak pernah membanggakan, bahkan ia seolah tak pernah hadir untuk Naya. Naya diurus oleh seorang pembantu dan dibesarkan oleh pembantu itu sendiri. Pak Sarman lebih fokus pada perusahaannya dibandingkan dengan anaknya. Tidak jarang Naya akan berkeluh kesah seraya menangis pada Danu jika ada keinginan Naya yang tidak bisa dikabulkan oleh Pak Sarman atau istrinya. Lantas Danulah yang mengabulkan apapun keinginan Naya selama ini. Jadi, bukan karena nafsu dan balas dendam? Tanya Abah Karno lagi. Oh, bukan, Mbah. Bukan. Saya murni menyayangi Naya, jawab Danu dengan sungguh-sungguh. Abah Karno mengangguk faham. Ia melanjutkan renungannya. Kali ini dengan jambi-jambi membuat bibir keriputnya bergerak cepat. Jadi, kedatangan Danu ke sini adalah untuk melakukan ritual santet dan pelet. Dia akan melakukan hal keji untuk Pasarman agar bisa sadar jika selama ini kelakuannya sudah melampaui batas terhadap pegawainya. Sedangkan pelet agar Naya selalu dekat dengannya dan tidak akan direbut oleh siapapun. Abah Karno menyanggupi keinginan Danu. Dia pun memberikan sebungkus garam dapur pada Danu disertai dengan sebotol minyak wangi oles. Campurkan garam ini pada garam yang ada di dapur. Sedikit-sedikit saja. Tidak usah semuanya dulu. Dan minyak wangi ini kamu pakai setiap hari, terlebih saat akan bertemu dengan Ayah. Baik, Bah. Setelah habis, kamu bisa datang lagi ke sini. Lanjut Abah Karno diangguki oleh Danu. Setelah itu, Danu pun pamit pulang setelah menyalami Abah Karno dengan sejumlah uang yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Karena kata Wawan, Abah Karno tidak pernah menetapkan tarif untuk siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Sementara itu di rumah Pak Sarman. Pak, Naya boleh bicara? Tanya Naya saat kedua orang tuanya baru sampai di rumah. Kenapa, Su? Tanya Ibu Indah memanggil Naya dengan sebutan bungsu. Dengan gugup, Naya pun duduk di hadapan kedua orang tuanya yang masih beristirahat. Bu Indah memusatkan perhatiannya pada Naya, sedangkan Pak Sarman hanya menatap dengan diam. Tatapan mata Pak Sarman sudah membuat Naya ciut lebih dulu. Memang selama ini Naya jarang mengobrol dengan ayahnya jika memang tidak ada hal penting seperti sekarang ini. Jika pada Ibu Indah, Naya sesekali akan bercerita meski itu pun jarang. Danu ngelamar Naya, kata Naya dengan kepala yang menunduk dan kedua telapak tangan yang saling remas akibat gugup. Hening beberapa saat. Tidak ada salah satu dari orang tuanya yang menyahut hingga Naya mendongakkan kepala dan menatap ibu dan ayahnya bergantian. Di sana, Naya melihat dua tatapan yang sama tapi berbeda cara penyampaiannya. Jika Pak Sarman menatapnya dengan bengis, Ibu Indah malah tersenyum hangat meski Naya tahu jika tatapannya sangat tajam melayangkan penolakannya. Ya seenggaknya biarkan Danu bertunangan dulu sama Naya. Nanti kalau Naya udah dapat kerja, baru kami akan menikah. Lanjut Naya kembali memberanikan diri. Berharap apa kamu sama anak itu? Memang tidak ada lagi pria yang mau sama kamu, Kamu tidak laku atau gimana? Ucapan Pak Sarman memang tidak pernah memiliki filter. Ia akan mengatakan apapun yang ada di otaknya tanpa dipikir terlebih dahulu. Kalau kamu mau nikah, kenapa harus bekerja? Pria yang baik itu tidak akan menyuruh istrinya untuk bekerja. Berarti
Danu bukan pria yang tepat buat kamu, timpal Bu Indah meski senyumannya hangat, tapi ucapannya tidak kalah pedas dengan Pak Sarman. Enggak Bu, Pak, Danu belum tahu kalau Naya mau kerja. Ini hanya rencana Naya aja. Naya cinta sama Danu, kata Naya berusaha membela Danu. Cinta? Bocah ingusan kayak kamu sudah mikirin cinta. Hidup yang benar, jangan mikirin cinta dan nikah. Lagi pula bapak sudah akan menjodohkan kamu sama si Rapli. Dia dokter gigi, hidup kamu dijamin bakal bahagia. Tapi Pak, Naya nggak ngejar uang. Naya ngejar orang yang mau hidup sama Naya. Tahu apa kamu soal hidup? Naya terdiam saat ayahnya membentaknya. Sebagaimana kamu cinta dengan si Danu, kalian tidak bisa makan dengan cinta jika lapar. Cinta tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetap saja, uang dan pria yang mapan sudah pasti banyak uang karena sudah sukses. Lanjut Pak Sarman. Apa serendah itu Danu di mata bapak sama ibu? Tanya Naya. Kali ini suaranya bergetar menahan tangis. Bapak sama ibu tegas menolak. Jangan pernah kamu ketemuan lagi sama si Danu. Jika tidak, bapak bakalan pecat dia. Mendengar ancaman itu, tentu saja membuat Naya terguncang. Tidak mungkin jika Danu dipecat, bagaimana nanti pria itu hidup? Lagi pula, Danu sudah lama bekerja dengan Pak Sarman. Apakah hanya karena dekat dengan Naya, Danu sampai dipecat? Akibat penolakan dan ancaman itu, Naya tak lagi memperpanjang obrolan. Ia berlari ke kamarnya dan menangis jadi-jadinya. Orang tuanya memang jahat, tidak pernah mendengarkan apa yang Naya mau. Lagi pula ancaman itu membuat Naya menyesali kenapa ia bicara malam ini. Bagaimana jika besok ia tak lagi bisa bertemu dengan Danu? Apakah Naya harus menghindar dan menjauh agar Danu selamat? Hari ini memiliki siang yang indah dan bahagia, namun harus kandas oleh malam atas penolakan dan kesedihan yang Naya ciptakan. Naya menyesal. Keesokan harinya, Naya, Danu bawain sarapan nih, seru Danu dari luar rumah. Biasanya Naya akan berlari dan terburu-buru mengambil makanan yang dibawakan Danu, karena memang biasanya sejak subuh Pak Sarman dan Bu Indah sudah pergi ke pasar dan mulai memasak di warung. Namun kali ini Naya hanya bisa terdiam di dalam kamar karena Ibu Indah tidak ikut ke pasar. Ia diminta oleh suaminya untuk menjaga Naya agar tidak bertemu dengan Danu. Ada apa Danu? Tanya Bu Indah. Ibu nggak ke pasar, kirain nggak ada di rumah. Danu tersenyum kaget dan turun dari motor lalu menyalami Bu Indah. Kenapa? Tanya Bu Indah lagi. Mimik wajahnya dibuat seketus mungkin. Ini sarapan buat Naya Bu, jawab Danu menyerahkan sebungkus lontong sayur pada Bu Indah. Namun alih-alih diambil, Bu Indah hanya menatapnya dengan tatapan rendah. Tidak usah, masakan saya lebih bergizi dan lebih bersih daripada makanan yang kamu bawa. Pulang aja, makan sendiri, ucapnya lalu kembali masuk dan brak menutup pintu dengan keras. Danu terdiam di tempatnya. Dia heran kenapa majikannya bersikap demikian. Apakah Danu ada salah atau Bu Indah sedang ada masalah? Lalu Naya kemana? Dari sini saja Danu mulai merasakan kejanggalan. Sampai siang hari pun Danu tidak mendapatkan kabar dari Naya. Malah sampai berminggu-minggu Naya kini sulit untuk ditemui dan dihubungi. Ponselnya mendadak tidak aktif. Hal itu membuat Danu khawatir, lantas ia memberanikan diri pergi ke warung untuk menanyakan secara langsung pada Pak Sarman dan Bu Indah. Kenapa kamu nanyain anak saya? Tanya Bu Indah. Saya kehilangan ayah Bu, sudah lama tidak bisa ditemui dan juga dihubungi. Saya khawatir Bu, jawab Danu. Jangan so peduli, Naya sudah bahagia. Kamu lebih baik cari wanita lain. Lamaran kamu ditolak, jawab Bu Indah lagi, membuat Danu semakin marah pada keluarga ini.
Tidak pamit ataupun basa-basi seperti biasa, Danu pergi meninggalkan warung dan mengemudikan motor dengan kencang. Dia akan mendatangi rumah Bekarno, menanyakan kenapa santet dan peletnya tidak bekerja dan malah menjadi semakin rumit. Emosi rasanya membutakan Danu. Dia ingin marah, tapi pada siapa? Ia sedih dan kecewa. Apakah Naya ada pembahasan tentang lamarannya pada orang tuanya? Jika iya, berani sekali Naya. Namun di sisi lain, Danu merasa senang. Ternyata bukan hanya dirinya yang memperjuangkan cinta mereka, tapi Naya juga sama. Kenapa, Jang? Sepertinya ada berita buruk, tanya Abah Karno. Saya tidak bisa bertemu sama Naya, Bah. Dia disembunyikan oleh ayah dan ibunya. Lalu santet ini belum juga bekerja. Bagaimana ya, Bah? Kata Danu frustasi terdengar dari nada bicaranya. Sabar, tunggu besok. Kamu akan lihat sendiri bagaimana perkembangan santet ini, jawab Abah Karno. Terus, Bah, saya sudah tidak kuat lagi kerja di sana, Bah. Saya akan keluar dan mencari pekerjaan baru, kata Danu lagi. Jangan cari pekerjaan baru. Cukup lanjutkan apa yang sudah kamu pelajari di warung nasi itu. Kamu kan bisa buka warung sendiri dan dijamin akan lebih laris. Nih, pakai ini, kata Abah Karno memberikan sebungkus kemenyan pada Danu. Bakar sedikit kemenyan ini setelah warung kamu tutup. Setiap jam 11 malam, lanjutnya lagi. Yakin berhasil, Bah? Coba saja dan rasakan sendiri. Beberapa tahun kemudian, Danu berhasil mewujudkan mimpinya dengan membuka warung makan sendirian. Pada awalnya hanya warung kecil-kecilan dan hanya dibantu oleh ibunya dalam mengelola. Kini Danu sudah memiliki banyak karyawan dan kini warung makan Danulah yang paling tersohor di Santero Bandung berkat bantuan dari Abah Karno. Pasarman sendiri kini bangkrut. Bermula dari karyawan yang tidak jujur mengambil uang warung karena gaji mereka hanya sebagian yang diberikan, lalu menurunnya pelanggan karena cita rasa masakan Pasarman tidak seenak dulu akibat garam yang dicampurkan oleh Danu pada garam dapur yang ada di sana. Bukan hanya itu, Pasarman kini jatuh sakit. Ia mengidap stroke. Sudah 2 tahun lamanya, tubuhnya seolah lumpuh, tidak bisa digerakkan sama sekali akibat Danu yang memberikan foto Pasarman pada Abah Karno. Itu semua membuat Danu puas. Pada akhirnya, dendamnya selama ini terbalaskan. Hanya saja, Danu merasa tidak terima ketika tahu jika Naya kini menjadi tulang punggung keluarganya. Naya, Bapak harus berobat lagi. Uangnya sudah habis. Ibu teh harus gimana? Bu Indah menangis di hadapan Naya yang baru saja pulang bekerja. Bapak berobatnya kapan, Bu? Tanya Naya. Besok, Naya. Ya udah deh. Besok Naya coba ambil kasbon dulu ke bos ya. Doain dikasih ya, Bu. Terima kasih ya, Naya. Naya hanya bisa tersenyum dan memeluk ibunya, berusaha menenangkan kekhawatiran wanita yang sudah melahirkannya itu. Namun, di malam harinya, Pasarman malah semakin parah. Pada awalnya, ia hanya mengeluh sakit kepala. Lalu tiba-tiba, tangannya tidak bisa digerakkan dan mulutnya pun menjadi miring. Puncaknya adalah malam itu, Pasarman merasakan panas di tubuhnya seolah terbakar. Lalu kepala dan bagian tubuhnya yang lain pun berasa ditusuk oleh jarum. Hingga akhirnya malam itu juga Pasarman dibawa ke rumah sakit dan dirawat di sana. Namun bukannya membaik, saat cairan infus dimasukkan, Pasarman malah mengadu kepanasan. Hal itu membuat petugas medis dan dokter terkejut. Akhirnya, Pasarman hanya diberikan obat dan tidak ditangani sebagaimana mestinya. Di sini Naya yang pusing. Kedua kakaknya tidak bisa membantu sama sekali. Ya, selama ini bekerja menjadi karyawan di pabrik kain.
Naya bekerja banting tulang hanya untuk menanggung keluarganya yang telah mengabaikannya selama ini, sedangkan kedua kakak Naya pun malah jadi pengangguran dan beban keluarga. Berita ini akhirnya sampai pada telinga Danu. Pria itu tahu tugasnya. Dia paham maksud Abah Karno dulu jika Danu harus membimbing Naya dan menyayanginya hingga ia mati. Ini resiko yang harus Danu ambil akibat ulahnya. Tentu saja Danu tidak keberatan sama sekali. Malahan ia senang. Akhirnya ia pun mendatangi pabrik tempat Naya bekerja, menunggu Naya dengan motor legendnya seraya mengobrol dengan tukang parkir di sana. "Teh Naya, ada yang nungguin dari tadi," kata Pak Satpam saat Naya keluar bersama teman-temannya. "Siapa ya Pak?" tanya Naya bertanya-tanya karena tidak mungkin jika salah satu dari kakaknya mau menjemput. "Itu orang yang nunggu di depan Teh." Lantas Naya pun segera berlari mencari orang itu. Namun Naya tidak tahu siapa dia, maka ia celingukan dengan mata liar menatap satu persatu orang yang menjemput. "Naya," panggil Danu yang membuat Naya menoleh. Untuk sekejap mereka saling pandang, merasa pangling satu sama lain. Di mata Danu, Naya kini sudah menjelma menjadi wanita dewasa dan sangat cantik. Sedangkan di mata Naya, ia kebingungan. Ia menatap Danu seraya menghampiri. Apakah ia pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya? Lupa ya? Tanya Danu yang membuat Naya terkekeh. "Iya, siapa ya? Maaf, Naya lupa," jawabnya. Sikap dan suaranya masih sama, dan hal itu mampu membuat Danu tersenyum. "Danu, pacar kamu? Apa udah ada penggantinya ya?" Danu. Tadinya senyuman manis kini menjadi raut wajah kaget. Naya melotot seraya menatap Danu tidak percaya. "Ini beneran Danu?" tanyanya lagi. "Iya, beda ya? Gak ada Danu." "Ya Allah, makin ganteng aja," kata Naya. Kini ia tertawa menampilkan gigi gingsulnya. Danu pun ikut tertawa. "Antar pulang ya?" "Gak apa-apa, gak apa-apa. Makanya kan nunggu juga." Lalu akhirnya sore itu Danu mengantarkan Naya pulang. Di perjalanan, Danu menanyakan tentang kabar Naya dan keluarganya. Ia berpura-pura tidak tahu saja, berlagak bodoh dengan basa-basi seperti itu. Naya pun menceritakan dengan suara bergetar seakan baru kali ini ada lagi tempatnya berkeluh kesah. Sampai akhirnya Naya tak sanggup lagi. Akhirnya ia menangis. Tentu saja Danu terkejut. Ia pun menepikan motornya dan mencari angkringan di pinggir jalan agar lebih nyaman mengobrol. "Kenapa?" tanya Danu. Dia menyesal. Kenapa harus menghilang dari kehidupan Naya dan membuat Naya harus menanggung semuanya seorang diri. "Bapak sakit stroke, warung nasinya bangkrut, dua abang Naya gak kerja, ibu juga gak kerja. Sekarang semuanya cuma bergantung sama Naya, Selama beberapa menit, Naya menceritakan kisah hidupnya selama mereka berpisah, termasuk menceritakan alasan dirinya menghilang karena ayahnya mengancam akan memecat Danu. Mendengar itu, Danu tertawa. Dia terkesan karena Naya ternyata memiliki rasa cinta yang besar untuknya. "Jadi, apa Naya sudah punya pengganti AA?" "Mana ada, Naya setia. Malah Naya selalu berdoa biar Allah kasih kita ketemuan lagi. Alhamdulillah sekarang doa Naya dikabul," jawab Naya sambil mengusap air matanya. "Apa jangan-jangan Danu kali yang udah nikah?" lanjutnya lagi. Danu terkekeh. "Enggak, Nay. Nungguin kamu. Nyariin kamu. Dan sekarang mau ngelamar kamu." "Tapi apa akan direstui?" "Kenapa tidak? Alasannya apa?" "Dipecat. Karena aja udah gak kerja sama bapak." Mendengar itu Naya pun tersenyum. "Ya udah,
Ayo nikah yuk, katanya polos, membuat Danu gemas dan mencubit pipinya. Danu, ya Allah, sehat yang? Tanya Ibu Indah begitu ramah saat melihat Danu datang bersama Naya. Alhamdulillah Bu sehat. Ibu gimana? Sehat? Danu menyalami Ibu Indah dengan sopan. Begini aja, warung bangkrut. Bapak juga sekarang sakit. Coba temui Bapak di kamar, jawab Bu Indah dengan mata berkaca-kaca. Kini perawakannya sudah tidak terurus. Danu pun diantar ke kamar, dan ia melihat Pak Sarman yang terbaring lemas dengan bagian tubuh sebagian yang sudah tidak bisa digerakkan. Bahkan ia sudah tidak bisa bicara, hanya mengaum dan menunjuk dengan ekor mata. Saat dia melihat Danu, Pak Sarman seolah ingin bangun dan memeluk. Dia menangis. Danu pun tidak tega melihatnya. Hanya saja, jika melihat pada tingkah Pak Sarman dulu, tentu ini adalah ganjaran yang pas. Maafin Danu ya Pak. Danu menyalami Pak Sarman yang kini tangannya tidak dilepaskan oleh Pak Sarman. Bu Indah dan Naya berada di sana juga. Mereka menceritakan semua hal yang telah mereka lalui. Danu hanya menjadi pendengar setia, tapi tidak bisa dipungkiri jika hatinya merasa senang. Danu kesini. Danu mau nepatin janji pada Naya. Kalau Danu sudah mapan, Danu akan menikahi Naya dan tidak memperbolehkan Naya bekerja, kata Danu. Alhamdulillah, terima kasih ya Jang. Ibu Indah menangis haru, begitupun dengan Pak Sarman. Danu yang awalnya dulu dihina dan direndahkan, kini akan menjadi penolong hidup mereka. Namun kali ini bukan kesenangan yang Naya rasakan, melainkan kekhawatiran. Jika ia menikah dengan Danu dan tidak diperbolehkan untuk bekerja, lalu bagaimana dengan keluarganya, terlebih untuk pengobatan sang ayah yang tidak membutuhkan uang sedikit. Tapi kalau Naya nggak kerja, ibu sama bapak gimana? Tanya Naya pula. Suatu senyum terulas di bibir Danu. Naya tenang aja ya, kita urus bareng-bareng, jawabnya, membuat senyuman haru dari ketiga orang itu terbit. Setelah mendapatkan restu, Danu dan Naya pun menikah. Mereka tidak mengadakan hajatan besar akibat permintaan Naya. Dia tidak ingin merepotkan Danu, terlebih nanti pasca menikah pasti Naya akan lebih merepotkan lagi. Maka mereka menikah hanya dengan mengadakan syukuran saja. Kehidupan pasca menikah Naya sangat bahagia. Naya jadi mempunyai orang yang sangat menyayangi dan mencintainya. Ia juga tidak perlu lagi bekerja karena Danu mencukupi semua kebutuhan dan keluarganya. Naya kini tahu jika Danu membuka warung makan dan itu membuat Naya senang. Bu Indah dan dua kakak Naya terkadang membantu di warung secara bergiliran. Kini usaha Danu menjadi usaha tiga keluarga, yakni orang tua Danu, orang tua Naya, dan pengantin baru Naya dan Danu. Tidak pernah sekalipun terdengar cekcok antara Danu dan Naya. Meski mereka masih tinggal bersama orang tua Naya, mereka pun tidak pernah direcoki oleh keluarga Naya. Mereka benar-benar saling membantu dan menolong. Danu pun juga senang. Pada akhirnya, pujaan hatinya menjadi milik sepenuhnya. Bahkan Naya menunggu Danu selama ini. Begitupun dengan dirinya. Maka kenapa harus ada pertengkaran jika proses penantian mereka serumit itu? Jadi, selama ini ngapain aja saat Naya hilang? Tanya Naya saat malam itu mereka pulang dari warung. Cari wanita lain lah, ngapain lagi? Jawaban Danu membuat Naya cemberut. Kemarin bilangnya setia, sekarang bilangnya begitu, protesnya. Terus mau jawaban apa? Danu senang ketika membuat Naya kesal. Ya apa kek bikin Naya senang? Naya juga nungguin AA. Naya gak pernah main sama pria lain. Jawab Naya kesal sendiri. Seru siapa ngilang? Naya berdecak kesal. Kok Naya ngilang juga demi AA, biar gak kelaparan.
Tahu gitu mah Naya biarin aja kelaparan, kata Naya semakin cemberut, dan itu membuat Danu tertawa. Ah, itu nungguin kamu sambil usaha. Lihat warung itu. Tidak akan selama itu kalau sibuk dengan wanita lain. Naya pun puas mendengarnya, lantas ia pun memeluk Danu dengan erat. Makasih ya, A. Iya, sekarang gak ceritain dong gantian. Gimana Bapak bisa sakit begitu? Pinta Danu. Naya pun menceritakan bagaimana awal mula Pak Sarman bisa jatuh sakit sampai sekarang. 3 tahun kemudian, Naya harus mendapatkan kenyataan pahit tentang suaminya yang selama ini ia cintai, Danu yang baik dan selalu memanjakan Naya lebih dari keluarganya itu ternyata memiliki hati yang busuk. Pasalnya, saat Naya sedang membereskan baju Danu di lemari, Naya menemukan selembar foto milik ayahnya dengan titik merah di beberapa bagian tubuh. Lalu di balik foto tersebut terdapat sebuah tulisan. Pak Sarman harus mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah Pak Sarman lakukan untuk saya, pegawai lain dan juga Naya. Tanpa sadar, air mata Naya menetes. Jadi selama ini ayahnya sakit karena ulah dari Danu. Memang apa yang sudah ayahnya perbuat pada semua karyawannya saat itu, lalu maksudnya untuk Naya itu apa? Apa Danu juga menyimpan dendam karena pengabaian ayah dan ibunya dulu pada Naya? Apa sebesar itu cinta dan rasa sayang Danu kepada Naya? Namun, apa itu bisa dikatakan sebagai cinta? Bukankah itu obsesi? Lambat laun, perasaan takut mulai menghantui Naya. Orang yang selama ini dianggap rumah ternyata adalah sebuah kandang predator ganas. Kepala Naya tiba-tiba pusing atas apa yang sudah ia temukan. Dia kebingungan sendiri akan apa yang dirasakan sekarang. Apakah Naya harus menanyakan langsung? Namun ketakutan Naya malah semakin menjadi. Jika tidak bicara, sampai kapan ayahnya akan sakit seperti itu? Jadi, kesengsaraan Naya selama ini pun adalah ulah Danu. Rasa marah, kesal, kecewa, takut, dan cinta bercampur menjadi satu. Akhirnya, Naya hanya bisa menangis seorang diri di dalam kamar. Ia menyimpan foto tersebut sebagai bukti dan akan ia bicarakan dengan ibunya nanti. Namun, apakah Naya akan tega mengatakan semua ini setelah orang tuanya merestui hubungan mereka? Di malam harinya, semua keluarga berkumpul. Bu Indah, Pak Sarman yang masih terbaring dan sudah dipindahkan tidurnya ke ruang keluarga. Lalu ada juga Rudi, Naya, dan Danu. Mereka bercanda dan mengobrol tentang pengunjung warung yang beraneka ragam. Awalnya obrolan itu terasa hangat, tapi saat Pak Sarman memberikan kode jika ia ingin minum, Naya tak bisa lagi menahan tangisannya. Kenapa sayang? Tanya Danu begitu lembut seraya memeluk Naya. Tenggorokan Naya serasa dicekik. Ia tidak bisa bicara apapun, dadanya sesak, kepalanya semrawut. Entah apa yang harus ia katakan kali ini. Ia hanya bisa terdiam saat Danu dan semua orang panik melihatnya semakin menangis. Bawa istirahat aja, mungkin Naya lelah seharian, kata Rudi. Iya Danu, bawa Naya tidur ya, kata Bu Indah pula. Lalu tanpa persetujuan Naya, Danu membopong tubuh Naya dan membawanya ke dalam kamar. Di dalam kamar pun, Naya tidak bicara sedikit pun. Dia malah membelakangi Danu seakan sedang merajuk. Danu pun kebingungan. Sayang, apa aku ada salah? Tanya Danu. Namun masih tidak ada jawaban. Malah, kini Naya tidak mau disentuh oleh Danu. Entah seberapa sakit hati Naya hingga ia bersikap demikian. Kejadian ini tidak hanya sampai di situ. Keesokan paginya, Naya sedang menyiapkan sarapan untuk semua orang. Sikapnya masih diam, bahkan bukan hanya kepada Danu, melainkan pada ibu dan kakaknya pun. Naya tidak bicara sedikit pun. Seakan ada batasan yang Naya ciptakan. Saat Danu mengajaknya ngobrol atau bercanda, Naya hanya akan diam tanpa merespon apapun.
Sampai mereka semua pergi ke warung makan, dan yang tersisa tinggalan Naya dan Pak Sarman. Saat ini barulah Naya menangis seraya memegang tangan ayahnya yang ikut menangis juga. Maafin Naya Pak, kata Naya terisak hebat. Pak Sarman hanya merespon dengan raungan dan menangis. Ia tak tega melihat anak bungsunya itu untuk pertama kali menangis hebat seperti itu di hadapannya. Pak Sarman tahu kesalahannya pada Naya. Kini malah Naya yang membantunya saat sedang terpuruk. Naya menjadi pahlawan untuk keluarga mereka. Pak, Naya mau minta restunya. Naya mau bercerai sama Adanu. Bapak jangan khawatir ya. Naya bisa kok kerja lagi dan bawa bapak berobat kayak dulu, kata Naya. Tentunya hanya diucapkan dalam hati. Ia tidak sampai hati harus mengatakan hal itu pada ayahnya yang sedang sakit. Hari itu Naya tidak pernah meninggalkan Pak Sarman. Ia selalu menemaninya dan menatap sang ayah ketika tertidur. Mungkin dulu Naya akan kesal dengan sikap ayahnya, bahkan untuk bicara saja Naya enggan. Namun melihat ayahnya yang menderita akibat ulah Danu, Naya jadi merasa berdosa. Sampai di malam hari, setelah semuanya makan malam, Naya menghampiri Danu di kamar. Ia duduk di samping Danu yang menatapnya senang. Akhirnya Naya mau mendekatinya lagi, pikir Danu. Kita bercerai, ucap Naya yang membuat Danu terkejut. Apa? Kamu bilang apa? Tanya Danu memastikan. Aku mau cerai. Kenapa? Tidak sebaik yang aku kira. Sampai di sini Danu faham apa yang sudah Naya ketahui dengan 1000 macam cara. Danu menjelaskan alasan ia melakukan hal itu pada keluarga Naya, namun malah berujung pertengkaran hingga terdengar keluar kamar dan membuat keluarga Naya terdiam hening. Mereka mendengarkan pertengkaran untuk pertama kalinya antara Naya dan Danu, lalu membawa-bawa nama ayah mereka dan juga santet. Rudy sebagai kakak sulung pun akhirnya bertindak tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Rudy masuk ke dalam. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan adiknya itu. Lantas tanpa ampun Rudy pun memukuli Danu hingga babak belur. Bu Indah menjerit seraya menangis, mencoba memisahkan mereka. Pak Sarman meraung menangis akibat ketidakberdayaannya, sedangkan Naya hanya menatap Danu yang dipukuli oleh kakaknya dengan tangisan yang hampir habis. Dan pada akhirnya pernikahan Naya harus berakhir. Danu terpaksa menceraikan Naya karena Rudy tidak mau ada orang jahat di antara keluarganya. Semua kekejian Danu akhirnya terbongkar. Namun di balik semua itu, mereka mendapatkan hikmah. Kedua kakak Naya kini mau membantu bekerja dan mengobati ayah mereka bersama-sama. Setidaknya Naya tak lagi merasa serba sendirian sekarang. Biarlah kisah cintanya dengan Danu menjadi pengalaman pahitnya seumur hidup. Kisah cinta pertama dan terakhirnya harus berakhir dengan tragis. Naya ikhlas. Yang terpenting ia sudah tahu jika sakit ayahnya ini bukanlah sakit biasa. Selesai. Wow, luar biasa, keren pakai banget kisahnya ya. Bagaimana nih, agak rumit ya, kisah percintaan antara Danu dan Naya ini agak rumit nih. Naya adalah seorang anak pemilik rumah makan, bos rumah makan Pak Sarman. Danu karyawannya. Di sini mereka menjalin cinta. Memang gak seimbang ya. Tapi di sini mereka berdua benar-benar saling mencintai. Pada poinnya, Naya dan Danu ini sangat mencintai. Tapi Danu memilih jalan yang salah. Untuk menggapai cinta abadinya itu, dia menggunakan 2 ilmu gaib sekaligus, yaitu pelet dan juga santet, teman-teman. Ngeri banget ya. Pelet dilancarkan kepada Naya untuk mengikat Naya. Santet dia lancarkan kepada Pak Sarman, orang tua Naya, agar dia sakit sehingga bangkrut dan nanti dia akan muncul sebagai penolong. Waduh, luar biasa, settingannya keren ya.
Oh, 3 bahkan. 3 yang dia gunakan. Yang satu lagi dia memakai pengasihan untuk membuat rumah makannya menjadi besar, menjadi sukses. Waduh, kenapa sih judulnya Rumah Makan 3 Keluarga? Karena pada saat berjalannya rumah makan ini dikerjakan oleh 3 keluarga sekaligus. Keluarganya Pak Sarman, keluarganya Danu, dan juga keluarga kecil antara Danu dan Naya. Ya itulah teman-teman, bangkai tidak akan bisa ditutupi. Pada akhirnya akan tercium juga. Dan ketika Naya sudah mengetahui kebenarannya, di sini Naya memilih untuk bercerai. Waduh, sangat disayangkan ya. Karena benar juga, ini bukan cinta tapi lebih kepada ambisi. Dan Naya pasti takut dong kalau ke depannya Danu akan bisa melakukan hal seperti itu juga terhadap dirinya atau terhadap keluarga atau terhadap orang-orang yang ia cintai. Sehingga pada akhirnya dia memilih untuk bercerai dan akan merawat ayahnya sepenuh hati. Ya iya sih, mana ada ya orang yang sanggup melihat ayahnya sakit, sengsara, dan orang yang menyakitinya itu ada di tengah-tengah keluarga itu. Ya nggak mungkin dong. Tapi makanya saya bilang dari awal complicated ini ya. Kisah percintaannya, di lain sisi dia juga masih cinta sama Danu, tapi di lain sisi juga ada rasa sakit. Ya saya setuju aja sih sama keputusan Naya ya. Justru saya sangat menyesalkan dengan tindakan Danu. Harusnya dia nggak perlu nyantet tuh, nggak perlu dia nyantet ya kan. Jadi balas dendam terbaik adalah ketika dia berusaha membangun rumah makan yang lebih sukses, terus membuktikannya. Itu menurut saya lebih cool aja ya, lebih keren. Ya semoga dari kisah barusan kita bisa mengambil hikmah yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Acha Septiana, terima kasih, kisahnya keren pakai banget. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.